Oke, selamat sore. Pada sore ini kita akan bertemu kembali pada perkuliahan jaringan saraf tiruan khususnya pada tahap implementasi. Jadi di sini akan saya jelaskan bagaimana ANN itu digunakan untuk mengklasifikasikan problem atau fault problem atau kerusakan pada biring. Jadi diasumsikan di sini bahwa kita memiliki data biring seperti yang tergambar pada bagian gambar ini. Di sini adalah merupakan gaya dari biring yang diukur sinyalnya atau direkam sinyalnya terhadap waktu. Jadi kelihatan bahwa dari force berbanding waktu ini itu dikategorikan dua hal. Yang pertama adalah sinyal biring oke, itu artinya good condition. Kemudian sinyal biring yang tak baik atau bad condition. Nah, ini adalah suatu proses quality control dari suatu industri, dari proses pembuatan biring. Nah, di sini ketika quality control dilakukan, maka ketika diuji, data yang diperoleh adalah good versus bad saja. Dari data di sini, good-nya itu sebanyak 1.864 data atau sinyal, kemudian biring bad-nya itu sekitar 136. Ini datanya tidak balance. Nah, bagaimana kita menggunakan suatu teknik jaringan saraf tiruan untuk melakukan klasifikasi? Ada dua strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan teknik transformasi. Jadi data mentah ini kita transformasikan dulu ke dalam suatu domain yang memungkinkan bahwa data ini menjadi mudah diklasifikasikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa saja langsung menggunakan data ini tanpa melakukan transformasi, namun dengan menggunakan normalisasi. Nah, di sini bagaimana normalisasi dilakukan? Jadi normalisasi dilakukan dengan cara mengubah data input itu menjadi data baru sedemikian sehingga rata-ratanya dan standar variasi dari masing-masing variabelnya itu menjadi satu. Nah, di sini dicontohkan kalau di dalam MATLAB itu karena saya basisnya di sini menggunakan software MATLAB, maka kalau di MATLAB itu bisa kita gunakan map standardization function. Jadi data input akan di mapping ke dalam suatu data domain baru sedemikian sehingga yang tadinya data X1 ini rata-ratanya itu adalah 0,7 variabel pertama, data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kemudian dari data ini itu kita rubah menjadi sehingga mu-nya Y1 itu menjadi 0, semuanya 0. Semua data akan memiliki rata-rata 0, kemudian standar deviasinya 1. Nah, ini bisa langsung dilakukan klasifikasi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, di sini yang perlu juga diingat bahwa karena datanya ada dua, maka mapping dari labelnya itu di mapping menjadi 0 dan 1. 0 itu kita asumsikan sebagai baik dan 1 itu sebagai jelek. Atau bisa sebaliknya, 1 sebagai baik, 0 sebagai bad. Nah, yang kedua, itu bisa menerapkan suatu transformasi, dalam hal ini adalah principal component analysis. Nah, ini mungkin yang sudah pernah dapat di kuliah pengenalan pola dan kecerdasan buatan itu bisa menerapkan principal component analysis untuk melakukan transformasi dari data mentah menjadi data yang dapat lebih mudah untuk divisualisasikan dan lebih mudah diklasifikasikan. Nah, kalau di dalam MATLAB, fungsi PCA ini bisa kita gunakan namanya proses PCA. Jadi ada fungsi built-in yang pada intinya adalah akan mentransformasikan data input itu menjadi suatu data baru, sedemikian sehingga data baru itu relatif mudah atau tampak berpisah antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat data input tadi. Contoh ini, jika kita diminta, jika tidak diberi warna, untuk memisahkan mana data baik dan data buruk, nah, sekalipun ada warna, itu akan sangat sulit memisahkan mana yang data baik dan data buruk. Tetapi ketika setelah kita transformasikan menjadi data seperti ini, maka ini data yang biru itu yang baik, itu akan berkumpul di suatu titik, suatu area tertentu, yang dalam hal ini adalah di sekitaran 0,0. Ya, ini 0, ini 0.
PCA 1-nya 0, PCA 2-nya 0. Di sekitar 0,0 dia terkumpul di sini. Sedangkan data yang tidak baik atau disimbolkan dengan bulatan merah ini, itu berkumpul di luar itu sekitar. Walaupun ada data yang tidak baik dan yang baik itu masuk beririsan di antara kedua data itu. Nah, maka dari itu dengan teknik tertentu maka kita lebih mudah mengklasifikasikan data yang sudah terformasikan dibandingkan data original. Nah, kemudian kita terapkan artificial neural network di sini untuk klasifikasinya dengan model. Nah, kalau di MATLAB itu bisa kita membuat model seperti ini. Di sini adalah berapa hidden layer-nya, apa fungsi aktivasinya, kemudian berapa jumlah para learning rates-nya, kemudian berapa parameter neuronnya. Ya, hidden layer-nya berapa? Hidden layer apakah 3 hidden layer? Masing-masing hidden layer terdiri atas berapa neuron? Itu bisa kita cari optimalnya di mana. Nah, fungsi output di sini kalau kita gambarkan, kita gunakan sebuah fungsi, itu adalah F3. F3 ini aktivasi fungsi ketiga atas fungsi ini. Kemudian F2 itu adalah akan melakukan aktivasi partial atas luaran ini, dan F1 adalah aktivasi atas fungsi. Nah, di sini kemudian kita lakukan binary coding terhadap label. Artinya bahwa label 0 dan 1 itu kita gunakan untuk melakukan melakukan guideline atau supervise dari data input. Kemudian yang kedua kita create neural networks dengan model feed forward networks dengan size di sini adalah hidden layernya dan hidden layernya ada 2, yaitu dengan ukuran 6 neuron dan 4 neuron. Jadi saya gunakan di 6, ini 4. Ya, 6 dan 4. Kemudian kita tampilkan, maka di sini kita lihat ini inputnya. Ini adalah ada 6 neuron, di sini ada 4 neuron. Kemudian inputnya di sini tergantung berapa ukuran input. Nah, tetap kita gunakan 6, 4, dan 1. Di sini ada 1 neuron output. Nah, neuron output ini itu punya fungsi aktivasi linear, sedangkan ini adalah sigmoid. Kemudian parameter dari ANN-nya, training rasionya itu 0,7 dari data input. Kemudian validation rasionya 0,15, test rasionya 0,15. Nah, di sini digunakan dari 30 data yang tersisa, itu 15 digunakan untuk validasi dan 15 untuk testing. Nah, ini bisa saja. Artinya memang datanya itu dibagi 70-30 dulu. Dari 70 itu untuk training, kemudian 30 itu dibagi 2, yaitu validation dan test. Nah, kemudian karena ini menggunakan fungsi built-in, proses trainingnya sederhana. Kita tinggal lihat parameternya saja. Kemudian training, net, PCA, FPCA yang sudah kita, kemudian target yang kita berikan. FPCA transpose, kemudian targetnya. Kemudian kita show performance-nya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa training itu sudah terus turun, artinya performanya turun berbanding dengan epoch, semakin besar epochnya semakin terus menurun, kemudian tesnya itu juga menurun, kemudian ada posisi anomali di sini. Ini sudah. Kemudian kalau kita lihat dari validation testnya, maka di epoch ke-16 itu menghasilkan mean square error yang sangat kecil atau mendekati 10 pangkat minus 5. Ini artinya semua data validasi itu sudah dikenali. Ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa di epoch 16 itu kita mendapatkan best performance. Nah, kemudian model yang tadi kita klasifikasikan, kita gunakan untuk membuat menggambarkan garis klasifikasinya. Ketika kita plot dengan gambar klasifikasi itu, kita bisa mendapatkan bahwa data yang biru itu hampir semuanya bisa diklasifikasikan. Namun ada data yang merah diklasifikasikan ke dalam biru. Kenapa demikian? Karena data merah itu ekstrim, memang ada di dalam kumpulan data yang biru. Artinya ini pasti ada error, jelas. Tidak mungkin 100% kita bisa menghasilkan output yang optimal. Dalam hal ini adalah bisa menghasilkan akurasi yang optimal. Nah, kemudian kita melakukan klasifikasi terhadap data testing, maka di sini kita menggunakan perintah simnet.pca. Nah, FPCA ini adalah data fitur PCA-nya yang sudah kita transformasikan tadi. Kemudian dari situ kita bisa menghitung persentase
data yang benar atau akurasinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dengan model ANN yang kita dapatkan tadi, yang seperti ini, itu kita bisa mendapatkan 99,48% akurasinya. Nah, ini diperoleh dengan model yang kita set tadi adalah 6 neuron, hidden layer 2 dengan 6 neuron dan 4 neuron. Dan outputnya ada 1. Nah, ini kemudian di parameter rasionya sekian, sedangkan training rate, learning rate, dan epoch-nya itu default. Default artinya dia akan melihat di mana dia menghasilkan mean square error yang mendekati 0. Dengan ini adalah 10 kuadrat minus 4. Maka kita dapat di epoch ini. Maka inilah model yang terbaik. Nah, dengan model itu kita mendapatkan akurasi sebesar 99,8% dari data peering fault detection ini. Nah, kalau kita bandingkan antara PCA dan non-PCA, jadi tadi saya bilang ada 2 pendekatan, artinya di sini best performance-nya ketika validation-nya di non-PCA itu sekitar 0,006 di epoch 12. Sedangkan di sini kalau kita dengan PCA itu yang kanan kita dapatkan di 0,012. Ini kemungkinan masih menggunakan 2 PCA. Kalau semakin tinggi PCA-nya, itu performance-nya akan semakin baik. Namun tidak ada titik anomalinya, berapa baiknya itu harus kita cari. Nah, ini belum kita lakukan suatu proses mencari berapa fitur entropi yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian dengan lihat dengan confusion matrix-nya, nah ini kalau kita lihat di trainingnya tanpa PCA itu banyak yang tidak dikenali, ini ada 6%. Walaupun secara keseluruhan dia menghasilkan 99,6% di sini di data trainingnya. Nah di validation-nya dia bisa dapat 100% datanya. Artinya dari 281 yang baik itu dikenali semuanya, dan dari 19 yang baik, yang jelek juga dikenali semuanya. Sedangkan di tes confusion-nya untuk testing di sini ada 2 yang miss datanya. Itu yang tanpa PCA. Nah bagaimana dengan yang PCA? Dengan yang PCA dengan performance yang tadi, untuk data training itu hanya 1 yang miss. Nah, sisanya semuanya oke. Artinya di sini akurasinya sebesar 99,9%. Kemudian untuk validasi di sini dapat 100, namun di sini ada permasalahan yaitu 2 yang miss untuk data yang oke. Jadi kita dapat 99,3. Nah, kemudian di tes confusion-nya, di tesnya, maka kita hanya selisih 99%. Di sini dapat 99,3. Namun jika keseluruhan kita lihat, nah di dalam analisa hasil dari suatu neural network yang harus dilihat adalah keseluruhannya, bukan hanya testing, training, dan validation. Yang paling penting bisa kita lihat secara keseluruhan. Kenapa bisa keseluruhan? Karena diasumsikan ketika data real time-nya, data yang di training itu bisa jadi juga menjadi data yang di testing. Karena sangat mungkin data yang ada di training itu merupakan data yang akan dites. Maka dari itu kalau kita lihat di sini ada selisih 0,1% antara PCA dan non-PCA. Artinya di sini bahwa di sini PCA relatif sedikit lebih baik, namun perlu dicari bagaimana dengan jumlah PCA-nya. Bisa jadi kita akan menemukan hasil yang lebih baik dari ini ketika PCA-nya juga optimal. Nah, maka dari itu di sini ada tantangan-tantangan tertentu yang bisa Anda latih untuk melakukan suatu pengenalan. Nah, kira-kira itu dari konsep implementasi bagaimana sinyal itu kita kenali atau kita klasifikasikan menggunakan teknik jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Nah, di sini implementasinya saya menggunakan MATLAB dan code-nya dan datanya itu dapat diakses di Beraja. Silahkan diuji coba menggunakan MATLAB kalau punya. Kalau tidak, tantangan dari saya adalah Anda bisa menggunakan konsep ini untuk diimplementasikan pada Python, yaitu menggunakan Anaconda atau terserah apapun bisa. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti diskusi akan kita laksanakan itu bisa via WA atau via Zoom. Sekian, terima kasih.